Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ala sunnatihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kita bertemu di sini Bapak Ibu sore menjelang maghrib di acara kita iftar jama'i. Semoga dari seluruh rangkaian ibadah kita di bulan ini, aktivitas dan secara khusus ibadah-ibadah kita di bulan suci Ramadan diridhai oleh Allah dan diterima dan dikekalkan oleh Allah pahalanya di sisinya, dan kita bisa memperolehnya kelak dari sisinya di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Ya, sambil kita menunggu waktu berbuka, barangkali ada 1-2 nasihat untuk menyempurnakan keutamaan. Dan sampai nanti kita waktu berbuka, nanti kita selesai insyaallah jam setengah 6 ya. Setengah jaman lah. Dalam materi insyaallah yaitu menyelami makna takwa yang sesungguhnya. Materi ini Ibu Bapak, kita angkat materi ini agar menjadi satu perbincangan atau menjadi bahasan sebelum kita keluar dari bulan suci Ramadan. Rasanya agar kita bisa membawa 1 atau 2 atau 3 dari kebaikan yang bisa kita ambil dari bulan ini, yang bisa kita bawa keluar, agar rasanya tidak kita bertemu dengan bulan ini hanya sekedar sebagai seremoni, hanya sebagai acara tahunan setiap kali setahun. Tetapi bagaimana hadirnya bulan suci Ramadan kita rasakan betul dari pengaruh yang kita peroleh dari sekian rangkaian ibadah-ibadah yang kita lakukan selama di bulan suci Ramadan. Dari guru-guru yang lain mungkin juga sudah banyak menambahkan atau banyak berbicara tentang ini. Tetapi tidak ada salahnya untuk kembali kita menyelami makna takwa yang sesungguhnya yang diinginkan di bulan suci Ramadan. Mengacu kita ke ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kita ingin makna takwa ini kita serap lebih lebih dalam lagi dari aspek makna kekinian. Kalau kita terjemah ke makna kekinian, takwa yang dimaksudkan di ayat ini, itu mungkin kalau bahasa kita mungkin kita terjemah dengan istilah muslim yang berkarakter. Ya, la'allakum tattaqun, menjadi muslim yang berkarakter. Kalau mau lebih kerennya lagi apa? Muslim yang berintegritas. Ya Bu ya? Muslim yang berkarakter, muslim yang berintegritas. Kalau bahasa kita mau lebih ini lagi, mau lebih kasar sedikit, bahasa Cilengsi ya. Muslim yang bukan sekedar KTP, tapi Islam yang apa? Sesungguhnya. Namanya nama Muslim,
nama-namanya Islam tetapi gelagat-gelagat atau apa namanya tingkah lakunya kayak siapa? Bukan orang muslim. Nah. Dan materi ini satu nilai yang kita ingin kuatkan bahwa masuk ke madrasah bulan suci Ramadan, satu sekolah atau satu madrasah yang waktunya sangat singkat, 30 hari, tetapi nilai-nilai yang Allah tawarkan di dalamnya, siapa yang mengikuti madrasah ini dengan baik atau benar, maka insya Allah dia akan bisa keluar menjadi pemenang yang Allah maksudkan la'allakum tattaqun. Dari sekian polemik yang terjadi di negeri kita, baik dalam baik dalam skala sekup yang kecil, bahkan mungkin skala sekup yang besar. Yang tadi kita sebut ya, banyaknya oknum-oknum muslim yang mencitrakan. Bagi orang luar itu kan begini kadang-kadang berpikirnya. Kadang orang luar itu berpikir begini. Dia untuk melihat Islam itu lebih jauh bagaimana, itu kadang yang dilihat itu siapa? Muslimnya gitu. Ya. Akhirnya kalau oknum muslim yang dilihat sebagai ukuran siapa? Sebagai ukuran melihat Islam. Ya nanti ya begitu. Ini sampai buka setengah nih. Apa namanya? Seleting baju. Muslim yang apa? Nipu. Muslim yang curang. Muslim yang culas. Muslim yang bohong. Apalagi? Muslim yang minta-minta. Akhirnya orang luar ketika melihat Islam atau muslim itu, yang orang luar itu kan untuk dia mendalami secara literasi itu kan nggak bisa. Nggak mungkin dia juga mau baca Quran kan. Akhirnya Islam yang paling cepat untuk dia tangkap bagaimana Islam, ya yang dia lihat siapa? Muslim yang korupsi. Akhirnya orang luar atau orang kafir itu melihat, nih Islamnya kok belangsak kali gitu. Akhirnya kadang kita sebagai seorang muslim ini tidak sadar begitu, merusak agama dari dalam sendiri. Ya kita nggak masuk di aspek orang yang mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga. Tapi kita sedang berbicara di satu kenyataan bahwa Islam yang ditampilkan oleh sebagian kita kaum muslimin ini jauh dari apa? Jauh dari norma-norma yang ditampakkan oleh Al-Qur'anul Karim atau oleh Islam itu sendiri. Ya. Nah, kalau kita kembali ke ayat yang tadi itu di surat apa? Al-Baqarah. Ayat berapa itu? Ayat berapa? Berapa, Bu? 183. Ya. Ya, coba kita buka ya. Nah, Al-Baqarah ayat 183, betul. La'allakum tattaqun. Ini kalau kita perhatikan ayat ini, itu datang menyusul beberapa ayat-ayat berikut. Di 185 misal, syahru Ramadhan alladzi unzila fihil Quran, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kemudian datang lagi menyusul ayat setelahnya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau kita mau tadabbur lebih lanjut, jadi kalau kita ingin terjemah secara secara kehidupan kekinian, yang dimaksud dengan muslim yang bertakwa, muslim yang berkarakter itu, dia disuplai oleh dua pokok atau disuplai oleh dua hal pokok. Suplainya itu apa? Asupan utamanya itu syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Quran, yaitu bulan suci Ramadan adalah bulan diturunkannya apa? Al-Quran. Artinya bahwa orang yang bertakwa itu adalah orang yang dekat dengan apa? Al-Quran. Makanya kalau kata Imam, kalau tidak salah Imam Ibnu Qudamah atau Imam Ibnu Rajab, menyedihkan sekali kalau seseorang bertemu dengan bulan suci Ramadan, tetapi dia tidak mencicipi sekali saja bisa khatam 30 juz apa? Al-Quran. Kalau bahasa kita yang lebih ilmiahnya,
Berarti ketakwaan itu suplai atau asupan utamanya itu ilmu. Maka akan serasa omong kosong kalau orang itu ingin menjadi orang yang bertakwa, tetapi jauh dari apa? Jauh dari majelis ilmu. Dan inti dari ilmu itu adalah Al-Quran. Nah, itulah yang saya rasakan tadi ya. Yang banyaknya kita nggak bisa bilang oknum muslim gitu loh. Karena kebanyakan muslim itu seperti itu tingkah lakunya begitu. Terjadinya miskomunikasi antara nilai-nilai Al-Quran dengan siapa? Muslim itu sendiri. Apalagi kita dikejutkan di bulan suci Ramadan. Tidak jauh kemarin sebelum bulan suci Ramadan. Beberapa dari pegawai-pegawai pemerintahan ya, yang apa itu? Yang oplosan Pertamina itu ya. Iya, korupsi. Sampai menelan korupsi yang sekian gedenya luar biasa begitu. Itu kalau kita periksa dari sekian nama itu bukan orang kafir, tetapi banyaknya siapa? Muslim. Bahkan ibu-ibu tuh saya agak iseng itu nyari gajinya itu. Orang-orang ini tuh yang Pertamina itu yang direksi, direktur utamanya, ya, komisaris utamanya. Itu orang biasanya saja itu sampai tembus per bulan itu berapa? 1,8 M. 1,8 M. Jadi pertanyaan kita tuh kok masih korupsi gitu loh. Kok mereka nggak puas-puas gitu dengan angka 1,8? Padahal kita di Cilengsi kerja dapat gaji 2 juta. Wah, syukurnya Masya Allah, alhamdulillah, gaji berapa? 2 juta. Nih orang gajinya 1,8 M, nggak puas-puas. Nah, jadi itu gregetnya kita ingin membahas atau ingin menyelami aspek satu nilai yang ditawarkan oleh bulan suci Ramadan melalui ibadah apa? Ibadah puasa dan melalui didikan Al-Quran. Itu untuk menjadikan apa? Pribadi-pribadi muslim yang berkarakter tadi. Muslim yang berintegritas tadi. Karena ingin kita nanti dalami lebih lanjut. Pertama, yang kita sebut dengan orang yang bertakwa itu apa? Dekat dengan ilmu. Ya mungkin kalau kita telusuri jejak-jejaknya, ya banyak pelaku-pelaku seperti ini, muslim-muslim seperti ini, itu jauh dari apa? Agama. Makanya alhamdulillah kita yang bisa bersyukur ini dengan gaji 1,5 juta, dengan gaji 2 juta, alhamdulillah. Jauh dari agama. Dan menuntut ilmu agama ini, ibu bapak, kita membutuhkan apa? Kita membutuhkan waktu yang tidak pendek, tetapi kita butuh waktu yang apa? Lama. Untuk menerjemah literasi agama, itu kita nggak bisa setahun 2 tahun. Tetapi kita butuh waktu 10 tahun, 20 tahun, bahkan mungkin lebih dari itu, 60 tahun, untuk bisa kita memahami usul-usul apa? Syariat. Apalagi kalau kita berbicara orang yang jauh dari ilmu. Yang memang hari-harinya itu tidak pernah menuntut ilmu agama. Makanya iseng saya katakan Bapak ya, di beberapa kemarin itu kita diundang alhamdulillah oleh instansi oleh pemerintah. Instansi pemerintah kita tawarkan bahwa kalau ingin baik bagian-bagian yang diurus oleh teman-teman, salah satunya itu kuncinya apa? Adakan kajian-kajian yang serius tapi gandeng ustadz-ustadz untuk apa? Adakan kajian-kajian yang serius. Bukan kajian-kajian yang terkesan apa? Cuman main-main. Ya, seremoni, undang ustadz, ketawa, setelah itu apa? Pulang. Setelah itu tidak mendapatkan apa? Tidak mendapatkan apa-apa. Lupa. Yang dia ingat cuman makannya, yang dia ingat cuman apa? Tertawanya. Tetapi dia lupa tentang materi yang apa? Disampaikan. Perhatikan loh. Kalau orang itu, kalau hatinya sudah luka dengan apa? Dengan Al-Quran, dengan dakwah, dengan ilmu, terlihat itu nanti. Perubahan itu berubah pada dirinya. Menjadi ASN yang lebih aktif, yang lebih disiplin, yang lebih apa? Menghargai waktu, bersyukur tentang pemberian. Nah itu yang kita lihat itu ASN yang apa? Janggutan, celana cingkrang. Ya, itu kemarin kita diundang teman-teman, cuma 2 orang. Ya, janggutan, celana cingkrang. Yang lainnya itu apa?
Semua sama bentuknya. Tetapi yang kita ingin apa ya? Yang kita syukuri itu adalah ketika orang betul-betul mengenal agama ini, mempelajari agama ini, akhirnya mengalir dia menjadi nafas-nafas apa? Kebaikan. Kalau ingin perkaranya baik, gandeng kajian yang apa? Yang serius. Kajian yang serius itu apa? Kajian yang membedah, yang mengajarkan, mempelajari apa? Akidah, mempelajari tauhid, mempelajari sunnah. Insya Allah. Kalaupun mungkin tidak 100%-nya orang berubah, tetapi dengan usulub-usulub tadi, itu kita sudah membumikan apa? Keberkahan. Cuman kan kadang banyak orang tidak memahami itu. Nah, tadi saya katakan apa? Tidak atau jauh dari majelis. Makanya teman-teman, bapak saya, ibu, kita di sini Masjid Darut Taibin terbilang agak terisolir ini tempat ini. Karena dari Rojak juga cukup jauh, dari Nurul Iman juga cukup jauh. Nah, maka bagaimana semangat-semangat kita untuk mendatangi serta menyemarakkan, menghidupkan, itu bagian dari apa? Bagian dari step-step perjuangan itu. Itu tadi saya juga bahas ya di Masjid Al-Mu'ahhilat. Faktor-faktor utama kenapa para sahabat itu dulu layak untuk menjadi apa? Pemimpin. Itu kan kadang kita bertanya ya. Itu kadang kalau saya sendirian ibu-ibu di rumah gitu yang nanya gitu. Kenapa ya kalau apa ya kenapa enggak saya saja jadi Abu Bakar gitu loh. Kenapa harus Abu Bakar? Kenapa enggak saya jadi Umar bin Khattab? Kenapa harus siapa? Umar. Kenapa enggak kita ditakdirkan oleh Allah untuk menemani dakwahnya siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang jadi pertanyaannya, kenapa bukan kita yang menemani Rasulullah? Berani nggak jawab apa? Kenapa bukan kita yang menemani dakwah siapa? Rasulullah. Ada Ustaz. Hah? Gimana ceritanya Ustaz? Masya Allah, barakallahu fiik. Menjadi pertanyaan kita, Bapak Ibu, kenapa bukan kita yang menemani siapa? Ada yang bisa jawab? Ya memang kita nggak cocok untuk menemani siapa? Kalau model-modelan kita yang seperti ini, ya, untuk menemani dakwah Rasulullah itu nggak cocok. Yang cocok itu siapa? Ya Abu Bakar, ya Umar, ya Utsman dan yang lain, Al-Barra bin Azib. Orang-orang yang punya kepedulian tingkat tinggi gitu loh, sama apa? Sama agama. Kepedulian mereka itu bukan kepedulian yang apa ya, yang cenderung mencari keuntungan begitu loh. Kan kalau kita kan, saya mohon maaf Bapak-bapak ya, kalau kita merapat dengan teman, gabung dengan kawan, itu cenderung yang kita cari apa? Keuntungan. Kalau nggak ada untung, nggak mau. Cenderung kita seperti itu. Tapi mereka para sahabat Rasulullah, itu antum bisa baca di surah Al-Hasyr itu. Lil fuqara wal muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Itu ketika mereka mendapatkan gelar predikat dari Allah. Mereka itu orang-orang yang jujur. Jujurnya bagaimana deskripsi dari Allah? Orang-orang fakir, orang-orang muhajirin, terusir dari kampung halamannya, dirampas hartanya. Tetapi 4 perkara yang menjadi pesakitan bagi kita, yang seringnya kita itu kalau lemah-lemah dikit, nggak peduli sama agama, tetapi mereka miskinnya, fakirnya, diusirnya, dirampas hartanya, itu bukan menjadi alasan bagi mereka untuk berhenti menyuarakan apa? Membela Allah, membela Rasul, membela agama. Jadi miskin itu bukan menjadi keterbatasan bagi mereka untuk apa? Untuk membela agama. Kalau kita, bapak saya, ibu, nyaris kalau kita itu, kalau dalam keadaan susah, itu cenderung kita menjauh dari apa? Agama. Kalau kita dalam keadaan lapang, dekat dengan siapa? Ya karena itu tadi, dalam keadaan lapang, karena ingin apa? Karena ingin mencari keuntungan pribadi. Nah di mereka, itu kalau kita pelajari, ini ada kitab bagus ya, itu kalau saya pelajari, itu cuma satu kata. Mereka dahulu itu kenapa mereka layak untuk menemani Rasulullah? Mereka layak untuk disucikan oleh Allah. Mereka layak untuk menjadi pemimpin-pemimpin manusia. Itu kenapa? Karena kepedulian mereka kepada agama itu tidak diragukan lagi. Itu mereka siapa? Para
Sahabat. Jangankan harta, nyawa sendiri pun mereka korbankan demi untuk apa? Al-Barra ibn Azib itu ketika perang melawan Musailamah al-Kazzab, itu dia punya benteng besar, bentengnya tinggi, tidak bisa ditaklukkan. Apa kata Al-Barra? Dia pergi ke hadapan pasukan kaum muslimin. Dia bilang apa? Mana tombak-tombak kalian? Ini kita punya tombak. Akhirnya apa kata Al-Barra? Lucuti ujung-ujungnya. Yang bagian tajamnya itu dilucuti. Akhirnya apa kata Imam Al-Barra? Sundul saya. Sundul saya. Akhirnya mereka kumpulkan tombak-tombak itu, disundulnya Al-Barra untuk bisa naik mana? Tembus untuk bisa mendobrak apa? Mendobrak benteng itu. Kalau kita kira-kira berani nggak? Ya kalau kita kan paling ujung-ujungnya apa? Ya silakan antum dulu deh. Ya. Siapa yang paling badannya kuat ini? Padahal Al-Barra ibn Azib dengan mengambil itu resikonya sudah tertakar oleh imam. Itu pasti resikonya apa? Mati. Makanya kalau saya lihat sahabat-sahabat itu memang seperti itu. Hidupnya itu terkesan nekat. Satu, yaitu hanya demi untuk apa? Menegakkan agama Allah. Nah teman-teman, sebetulnya bukan soal jumlah sebetulnya. Ana berulang kali ana katakan bahwa kemenangan yang Allah berikan kepada Rasulullah dan para sahabat itu bukan soal jumlah. Bahkan cenderung dulu perang-perang yang dipimpin oleh kaum muslimin jumlahnya mereka apa? Bukan mayoritas yang dimenangkan itu. Minoritas. Bahkan ketika Uhud, keadaan mereka mayoritas kalah. Karena biasanya orang kalau mayoritas biasanya agak sombong biasanya. Merasa diri apa? Paling besar, jumlahnya banyak, pasti menang. Akhirnya apa? Allah kalahkan. Nah, maka sekarang menjadi pertanyaan kita. Kalau kita belum dijadikan pemimpin oleh Allah, maksudnya pemimpin bukan pemimpin politik ya bukan, tetapi pemimpin yang kita maksud apa? Pemimpin agama. Dalam sekup yang paling besar, dalam sekup yang paling kecil, rumah tangga, atau mungkin sekup kecilnya masjid. Nah, maka saya tuntut atau kita minta dari nilai-nilai ini agar teman-teman memahami bahwa kalau ingin dakwah itu berkembang, dakwah itu dimenangkan oleh Allah, dijadikan pemimpin oleh Allah, begitu caranya. Kita harus punya kepedulian yang apa? Besar terhadap apa? Dakwah dan agama. Yang dilihat oleh Allah itu kejujuran sebetulnya. Ketika mungkin di kantong kita itu cuma ada berapa? Yang ada cuma 5.000. Itu kalau kita lihat 5.000 ini, belum belanjanya anak 3.000, yang mungkin dari 5.000 ini mungkin bisa kita beli sesuatu 5.000. Tetapi Allah lihat ketika mungkin di kantong hanya ada berapa? 5.000. Tetapi orang ini tidak menjadikan itu sebagai keterbatasannya untuk dia berjuang untuk agama Allah, menegakkan sunnah. Maka itulah yang Allah lihat keberkahan itu. Misalkan dia punya 5.000, dia potong 2.000-nya. Ya Allah, aku keluarkan 2.000 ini dengan maksud untuk apa? Ikut berpartisipasi untuk apa? Menegakkan agamamu. Itulah yang dilihat oleh Allah. Bukan soal nominalnya gede. Mungkin ketika kita mau sedekah itu kalau besar. Tetapi ketika dalam keadaan kecil kita nggak mau sedekah. Itu beda. Karena yang Allah nilai itu kadang-kadang apa? Kejujuran. Makanya dulu itu miskinnya mereka, fakirnya mereka. Ketika itu tidak menjadi terbatasnya mereka untuk berjuang, akhirnya apa? Ya Allah berikan apa? Kemenangan. Sekarang kita kurang apa? Muslim yang kaya itu banyak. Muslim yang kuat itu banyak. Tetapi agama kita tetap aja menjadi nomor apa? Nomor bawah. Padahal dahulu mereka muslimnya lemah, muslimnya miskin, fakir rata-rata. Tetapi Islam itu apa? Dijayakan oleh Allah di tangan-tangan mereka. Makanya ketika dulu Rasulullah SAW cenderung mungkin lebih dekat dengan para penguasa atau dekat dengan orang miskin, itu turunlah ayat-ayat memberikan apa? Nasihat bahwa jangan lupa wahai Muhammad, jangan lupa Islam ini itu ditegakkan melalui tangan orang-orang siapa? Orang-orang kaya atau orang-orang miskin? Orang miskin. Karena biasanya orang-orang miskin itu dia punya jiwa lebih jujur untuk apa? Berjuang. Tapi kadang-kadang kalau orang kaya itu kadang-kadang apa? Kadang-kadang kita itu nggak bisa menerka gitu loh. Ini dia jujur nggak berjuang atau karena ingin mencari keuntungan. Ya menstimulus bisnisnya, menstimulus acara-acaranya, tetapi kadang-kadang dibungkus dengan atas nama apa? Agama.
Ya, apa salah Ustaz? Saya nggak mengatakan salah. Tetapi yang kita ingin katakan itu apa? Nilai kejujuran itu begitu besar di hadapan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini suara saya yang besar atau gimana ini? Sampai takut bikinnya kayaknya. Bismillah. Udah. Tayyib. Ini jangan mati dulu, Mik, ya. Ya, kaget kayaknya ini suaranya gede ya. Karena kalau nggak gede ngantuk nanti soalnya. Ya, jadi kita udah jam-jam udah perut pengen bukaan aja. Tadi saya katakan bahwa muslim yang berkarakter, muslim yang bertakwa itu pertama asupan utamanya itu apa? Ilmu. Nuntut ilmu agama. Perhatikan teman-teman, yang jauh dari majelis ilmu, dia akan menemukan jiwanya kering. Tetapi yang selalu dekat dengan majelis ilmu, selalu dekat dengan ilmu, selalu dekat dengan ilmu, insya Allah jiwanya akan basah. Dia akan menemukan kekuatan. Tetapi orang kalau jauh dari majelis ilmu, apalagi nanti dia dikelilingi oleh teman-teman yang tidak sehat, pasti itu. Pasti langkahnya semakin apa? Semakin jauh. Itu saya pertama katakan apa? Di level orang yang jauh dari majelis ilmu. Atau yang kedua, pentingnya juga untuk mempelajari ilmu itu dengan cara yang benar. Nah, ilmu yang benar itu dipelajari dari sumbernya. Al-Quran. Setelah Al-Quran apa? Sunnah. Setelah Al-Quran, sunnah. Apa yang saya katakan di sini? Dan Al-Quran dan sunnah ini kita fahami dengan pemahaman siapa? Salafus saleh. Dan pewaris mereka. Siapa? Para ulama. Nah, kalau kita tidak menuntut ilmu dengan cara yang benar, khawatirnya nanti ilmu-ilmu yang kita simpulkan itu apa? Salah. Akhirnya kadang-kadang satu persoalan tersebut itu apa? Liar di dalam memahaminya. Kadang-kadang kita tidak memahami, kadang-kadang ini duduk perkaranya apa sebetulnya. Ini masalah manhaj, ini masalah akidah, ini masalah fikih. Kadang-kadang enggak apa? Enggak tertermo dengan apa? Dengan jelas. Saya ambil satu contoh teman-teman. Yang selalu setiap ujung atau setiap awal Ramadan, itu selalu sengketa itu di antara teman-teman. Hukum donasi. Nah sekarang kalau saya tanya, ini kita agak fair-fairan ini ya. Hukum donasi ini, itu antum kalau masukin hukum donasi, ini masuknya ke bab apa? Akidah, manhaj, warok, zuhud, etika, ini masuknya bab apa? Muamalah, Bu. Oke. Berarti kita taruhlah sekarang bab muamalah masuknya. Pantas tidak kalau misalkan ada orang misalkan masih membuka donasi misalkan. Kemudian kita keluarkan dia jadi salafi. Batal salafinya. Pantas enggak? Kadang teman-teman bingung kadang-kadang. Dia lihat satu masalah, itu kadang-kadang dicampur aduk. Bukan bagian manhaj, bukan bagian akidah, dimasukkan menjadi bagian apa? Manhaj. Saya nggak berbicara yang paling baiknya Bapak saya. Kita nggak berbicara yang paling baiknya. Nah itu apa yang ingin saya sampaikan. Ada kadang klausul-klausul hukum itu apa? Tidak tepat di cara-cara melihatnya. Tidak tepat cara melihatnya. Dan ada sebagian penuntut ilmu itu sepertinya agak usil. Agak usil. Satu hal-hal kecil itu kadang-kadang apa? Dinaikkan menjadi isu. Isunya seolah hebat. Akhirnya ketika orang menyelisihinya, akhirnya apa? Dikeluarkan dari apa? Manhaj. Dengan mudahnya kadang-kadang dia bilang apa? Ini bukan apa? Bukan manhaj salafi. Ini agak berani saya berbicara begini. Karena selalu setiap awal Ramadan. Akhirnya apa? Akhirnya yang menjadi tujuan utama kita. Saya mohon maaf, begini loh Bapak saya, ibu-ibu ya. Kalau antum larang donasi secara mutlak, itu berat. Teman-teman di kampung, bagaimana mereka berdiskusi, berjibaku bersama, agar bagaimana dakwah ini diterima. Akhirnya mereka menempuh segala cara. Kalau antum di kota enak. Ada banyak orang kaya, antum colek, ayo bisa sedekah. Orang kampung, teman-teman kita sudah cuma 5 orang. Teman kita 6 orang. Setelah itu dimusuhi sama aparat. Dibilangnya Wahabi. Coba mau cara apa? Dengan segala macam cara mereka itu lakukan. Akhirnya apa? Kadang-kadang mereka urungan uang. Di situ mungkin 10.000. Itu mungkin 20.000. Akhirnya mereka beli makanan. Undang orang ngaji. Agar bagaimana mereka itu setidaknya mereka kenal akhlak-akhlak yang baik. Dengan cara seperti itu. Nah, ingin saya katakan bahwa seringnya kita juga harus belajar itu dengan apa? Dengan serius.
Dan untuk kita fahami usul-usul syariat itu nggak bisa dengan setahun, 2 tahun. Tapi orang harus duduk berapa tahun? 20 tahun, 30 tahun, 60 tahun. Oh, untuk orang bisa paham apa? Usul-usul syariat. Akhirnya kadang-kadang seperti kemarin, tuh anak agak kesal juga kemarin. Ya, di apa namanya? Begitu awal Ramadan, mulai perang-perangan itu, perang potongan-potongan video. Penuntut ilmu amatiran itu berdalilnya pakai potongan video. Potongan videonya dipotong, potong video Ustaz Firanda, tok dipotong. Dipertemukan sama potongan video Ustaz Yazid rahimahullahu taala. Akhirnya yang membawa potongan video Ustaz Yazid merasa paling apa? Merasa paling absah sebagai muridnya siapa? Ustaz Yazid. Dia tidak tahu kalau orang-orang ini dekat sama siapa? Ustaz Yazid. Setiap hari ketemu dengan siapa? Ustaz Yazid. Murid-muridnya siapa? Ustaz Yazid. Hanya masalah mungkin dia ikuti masalah apa? Masalah donasi, seolah-olah dia paling muridnya dari murid siapa? Allahu Akbar. Nah, bulan suci Ramadan mengingatkan kita itu, teman-teman. Jangan sampai kita keluar dari bulan suci Ramadan. Tetapi status kita penuntut ilmu. Penuntut ilmu yang apa? Amatiran. Berdalil dengan apa? Potongan video. Dari dulu bahwa kajian kita dan ilmu kita itu sudah dibabat dari awal. Bahwa dalil itu tertingginya apa? Al-Quran, sunnah. Bukan masalah kita mau ambil pendapat atau tidak dari kalangan guru-guru kita. Tetapi setidaknya ketika kita ambil pendapat itu, kita faham usul-usulnya. Kenapa mereka berdalil demikian? Kenapa mereka berpendapat demikian? Jadi bukan sekedar ikut orangnya. Dan itu bukan didikan utama dari hasil didikan siapa? Guru-guru kita. Wabil khusus siapa? Guru kita. Syekhuna Ustaz Yazid rahimahullahu ta'ala rahmatan wasilah. Ya, taib bapak saya. Agak sedikit emosional ya. Ya, karena kemarin seperti itu. Ada kemarin itu muncul lagi. Muncul masalah apa? Masalah ini mau masuk bulan suci Ramadan. Masalah apa? Acara biasa itu, acara apa namanya orang Sunda itu kalau sebelum masuk Ramadan? Cucurak. Ya, cucurak. Cucurak kamu. Ya. Karena ada satu ustaz cucurak apa? Haram. Ternyata yang kita fahami bahwa kalau kita fahami dari hadisnya, dahulu ada satu kelompok batiniyah. Mereka puasa sebelum masuk bulan suci Ramadan. Kemudian puasa itu dikaitkan dengan masuk bulan suci Ramadan. Itu secara usul. Nah, kenapa Rasulullah tidak membolehkan puasa sehari atau 2 hari sebelum masuk bulan suci Ramadan? Selain alasannya itu supaya tidak supaya tidak tercampur antara tanggal 1 atau tanggal sebelum dari bulan suci Ramadan. Kedua alasannya kata para ulama, karena dulu ada orang berpuasa bermaksud untuk menyambut bulan suci Ramadan. Jadi dia berpuasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan dengan bermaksud untuk apa? Menyambut bulan suci Ramadan. Ini secara apa? Usul syariatnya. Berarti sekarang kita paham bahwa kalau ada orang makannya itu diniatkan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Salah atau tidak? Salah atau tidak? Salah. Karena dia meniatkan dengan makan itu untuk menyambut bulan suci Ramadan. Tetapi mungkin kadang ada teman-teman kondisional atau situasional aja. Karena mungkin kebetulan lagi pengajian, target Ramadan, sebelum Ramadan, akhirnya apa? Mungkin ada rizki sedikit, akhirnya dialihkan untuk apa? Untuk makan orang-orang yang ngaji. Kajiannya bukan kajian salafi. Kajiannya ahli bid'ah. Karena ada makan-makan sebelum Ramadan. Kan belum diklarifikasi alasannya bagaimana dan apa bentuknya. Apa saya katakan di sini? Penuntut ilmu amatiran. Jadi kadang-kadang belum faham usul-usulnya, sudah apa? Sudah memvonis. Itu 2 hal berbeda, Bapak saya. Antara orang yang menjadikan makan sebagai bentuk menyambut Ramadan, dengan orang yang makan kondisional saja. Karena kebetulan waktu itu ada uang, akhirnya dibelikan makanan. Kasus berbeda nggak? Berbeda nggak kasusnya? Berbeda kasusnya. Ya, tanya. Antara orang yang menjadikan makan sebagai bentuk tertentu untuk menyambut Ramadan, dengan orang yang kondisi karena hari itu ada uang, kemudian apa? Dibelikanlah makanan, kemudian orang-orang yang ngaji diberikan apa? Makanan.
Dan kebetulan yang berdiri mengomentari ini bukan ulama juga, bukan ustadz, tetapi seolah-olah menjadi siapa? Alama, sebagai seorang apa? Yang alim. Padahal ngajinya Senin Kemisan mungkin. Yang mungkin yang dia tahzir itu guru kita sudah ngaji mungkin berpuluh-puluh tahun belajar. Latar belakangnya mungkin ilmunya belajar sama Syekh Fulan. Nah, intinya bahwa bulan suci Ramadan mengingatkan kita sumbu pendek itu jangan sampai terjadi untuk penuntut ilmu. Dekat-dekat dengan apa? Majelis, dekat-dekat dengan ulama, dekat dengan Al-Quran, dan belajarlah dengan cara yang baik dan benar. Jangan belajar dengan cara apa? Belajar dengan cara otodidak, memahami sesuatu itu dengan sendirinya. Akhirnya keliru, akhirnya apa? Ya begitu jadinya akhirnya. Ya, tayyib. Barakallahu fi. Saya kasih contoh satu. Saya kasih contoh. Imam Sun'ani rahimahullah meriwayatkan satu kasus di kitab Subulus Salam tentang hari raya. Hari raya pelaksanaannya itu sholat dulu atau khutbah dulu, ibu-ibu. Ibu-ibu, saya mau ibu-ibu nih jawabannya. Ibu-ibu jangan tidur di belakang ini ya. Nah, sekarang saya tanya, pelaksanaan Idul Adha atau Idul Fitri, hari raya, sholat dulu atau khutbah dulu? Sholat, bapak-bapak? Sholat. Oke. Sekarang kedua pertanyaan saya. Inti dari hari raya, sholatnya atau khutbahnya? Khutbah. Terus kalau nggak sholat nggak apa-apa? Datang khutbah doang gitu, dengerin khutbah. Yang inti, sholatnya atau khutbahnya? Sholatnya. Akhirnya dulu ada dua orang yang merubah tata cara pelaksanaan hari raya. Ibu-ibu agak serius nih, menghadap ke depan. Satu, ada yang menyebutkan bahwasanya pertama Utsman ibn Affan. Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu merubah cara pelaksanaan hari raya. Beliau rubah khutbahnya lebih dulu baru salat. Sekarang saya tanya, bid'ah atau bukan? Bid'ah atau bukan? Atau paling tidak sederhana, salah atau tidak? Salah. Berarti Utsman salah. Salah Utsman bin Affan. Taib. Kedua, ada Marwan namanya. yakni khalifah dari Bani Umayyah. Marwan. Dia juga sama, merubah tata cara pelaksanaannya. Hari raya. Dimajukan khutbahnya, kemudian diundur apa? Salatnya. Sekarang kita ingin pelajari dalil dua orang ini. Antara Utsman ibn Affan dengan siapa? Dengan Marwan. Antum nanti pakai di kasus yang sama. Antara ustadz yang mengatakan cucurak nggak boleh, sama ustadz yang ini mengatakan cucurak nggak boleh. Sekarang antum pakai usul-usul syariatnya. Antara Utsman sama Marwan sama atau tidak? Sama. Tetapi saya katakan sekarang, setelah saya ajukan dalil-dalilnya, antum akan mengatakan Utsman tidak salah. Yang salah siapa? Marwan. Satu, Utsman ibn Affan dulu ijtihad beliau, kenapa memajukan khutbah terlebih dahulu baru salat? Ijtihad beliau karena masjid pada waktu itu cuma satu. Pelaksanaan hari raya cuma satu tempat. Kemudian sementara masyarakat Madinah itu jumlahnya apa? Banyak. Sementara inti dari hari raya salatnya atau khutbahnya? Salatnya. Makanya imam itu mendahulukan khutbahnya terlebih dahulu agar nanti orang yang telat bisa ikut salat. Ijtihadnya diterima atau tidak? Diterima. Di sebaliknya dengan Marwan. Marwan ditanya sama masyarakatnya, "Wahai imam, kenapa engkau merubah cara pelaksanaan hari raya yang dari masa ke masa dilakukan oleh Rasulullah? Itu khutbahnya belakangan, salat terlebih dahulu." Apa kata Marwan? Manusia ini memang harus seperti itu. Masalahnya banyak, setelah salat mereka kabur, nggak mau dengerin khutbah. Benar atau enggak? Habis sholat, mestinya kalau mau mendapatkan keutamaan yang lebih sempurna, habis sholat, dengerin khutbah sampai selesai. Cuman nyatanya, banyak orang habis hari raya, habis sholat, itu mereka langsung apa? Pulang. Tetapi disahut sama satu orang. Dari versus politiknya. Apa katanya satu orang ini? Sahabat Rasulullah mengatakan apa? "Wahai Marwan, kamu bohong. Kamu melakukan itu karena kamu itu ada unsur kepentingan politik." Karena waktu itu friksi kuat terjadi internal di antara siapa? Para sahabat.
Antara kubunya Ali dengan kubu siapa? Muawiyah. Antara Hasan dengan siapa? Yazid. Akhirnya dia menggunakan mimbar-mimbar khutbah hari raya untuk mereka mengenalkan politik-politik mereka. Akhirnya mereka mendahulukan khutbahnya agar manusia mendengar khutbah politiknya siapa? Marwan. Agar masyarakat berpihak kepada mereka. Sekarang saya tanya, ijtihadnya salah atau tidak? Tetapi kesimpulan yang sama antara Utsman dengan Marwan sama atau tidak? Sama. Tetapi dibedakan di mana? Di ijtihadnya. Kalau kita tidak selalu untuk mengklarifikasi permasalahan, nanti begitu cara berpikirnya. Semua salah. Cara Anda yang selalu berpikir apa? Benar. Nah itu pentingnya selalu diklarifikasi dengan cara apa? Ya tayyib, barakallahu fiik. Ya termasuk sama dengan dua orang. Sekarang ambil contoh. Masalah apa? Donasi. Antara ustadz yang boleh dengan ustadz yang tidak boleh. Padahal kalau kita pahami usul-usulnya, nanti ketemu ada kesepakatan kita. Rata-rata guru-guru kita yang berbicara ketika tidak membolehkan itu di tingkatnya apa? Wara dan di tingkat zuhud. Karena untuk apa? Untuk merespon bahwa haramnya orang muslim itu apa? Minta. Jadi diresponlah dengan hukum bahwasanya apa? Agar jangan dilakukan sibuk-sibuk untuk ngurus apa? Donasi. Tetapi ketika itu ada usul-usul secara usul-usul syariat dibenarkan secara fikih. Dulu Rasulullah SAW ketika beliau menyuruh orang untuk bersedekah, kita mau perang ibu-ibu yang punya kalung, yang punya apa? Yang punya gelang, bersedekahlah. Ibu-ibunya yang punya kalung diputus, sedekah sama Rasul. Ibu-ibunya yang bawa gelang emas, sedekah sama Rasul. Itu dulu di zaman Rasul. Sekarang kita alhamdulillah ada namanya apa? Ada namanya proposal. Proposal ini buat kop surat yayasan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat, kami ajak kaum muslimin untuk ikut berpartisipasi kemajuan agama, kemajuan masjid, kemajuan dakwah. Itu namanya ngajak orang sedekah. Intinya, jangan menjadi orang-orang yang berilmu amatiran. Jadi harus kita pahami usul-usul itu. Nah, jadi muslim yang berkarakter, yang satu apa? Ilmu. Kemudian yang kedua, muslim yang berkarakter itu apa? Muslim yang kuat dalam aspek apa? Amalia. Itulah yang wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Simbolnya apa simbolnya? Doa. Maka kalau kita lihat di bulan suci Ramadan, dua aspek ini Allah ajarkan. Yaitu pertama Allah turunkan apa? Al-Qur'an. Kemudian Allah syariatkan di bulan suci Ramadan apa? Puasa dan salat malam. Nah, makanya ibadah ini nanti mengerucut kedua perkara. Ibadah yang membentuk spiritual pribadi agar kuat dan membentuk kepedulian sosial agar kuat pula. Spiritual pribadi itu dibentuk dengan apa? Salat tarawih dan apa? Puasa. Yang dituju itu dua, yaitu apa? Perut sama kemaluan. Karena penyakit manusia itu ada dua, yaitu perut sama kemaluan. Tetapi penyakit yang paling besar dibanding perut sama kemaluan itu penyakit apa? Abu, penyakit apa? Kemaluan atau perut? Perut. Cakep. Kita katakan kemaluan menghasilkan zina, berat atau tidak? Berat. Tetapi sesungguhnya zina tidak akan terjadi kecuali dari apa? Perut yang kenyang. Tayyib. Maka filosofi kehidupan yang diajarkan oleh puasa, itu perut itu kosong dulu baru diisi. Kita lapar dari semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari. Sementara kita sekarang kalau saya tanya bapak saya, apakah filosofi hidup kita seperti itu? Perut kita isi pagi, siang, sore, malam. Padahal persediaan di perut itu masih ada, diisi. Masih ada, diisi. Masih ada, diisi. Nah barulah kita paham kan? Kenapa koruptor kakap itu nggak pernah puas? Karena filosofi hidupnya numpuk ditumpuk lagi, numpuk ditumpuk lagi. Makanya kata Rasulullah SAW, tidak ada bejana yang paling buruk diisi oleh manusia kecuali apa? Perut. Kalau hidup kita orientasinya adalah kenyang, wallahi nggak akan pernah bisa puas. Karena kenikmatan yang ditawarkan oleh kenyang itu hanya sebentar, akhi. Iya atau enggak? Makanya ada quote bagus itu ya. Lapar 14 jam, kenyang dengan satu gorengan. Itu bagus tuh quote itu, lewat di Instagram itu. Lapar 14 jam, kenyang hanya dengan satu
gorengan, menunjukkan bahwa kenikmatan yang ditawarkan oleh kenyang itu cuma sebentar. Kalau itu yang menjadi poros utama dari aktivitas kita, dunia lagi, kenyang lagi, ya wajar, nggak pernah puas. Karena Rasulullah mengatakan apa? Manusia tidak akan pernah puas kecuali kapan? Kecuali tanah itu sudah masuk ke mulutnya, yaitu apa? Mati. Makanya kata Imam Ibnu Qudamah, bahwasanya makan yang paling bagus itu makan ketika lagi lapar dan berhenti ngangkat tangan ketika masih pengen. Kalau kita makan saat masih kenyang dan berhenti ketika sudah sangat kenyang apa? Banget. Allahu Akbar. Itu Hasan Al-Basri rahimahullah, itu pernah datang murid bertamu ke rumah beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu bisa dibaca di kitab Ya Allah Minhajul Qasidin, jalannya orang-orang yang bersuluk, Imam Ibnu Qudamah. Itu Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, itu pernah ditangi oleh muridnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan waktu itu lagi siang, imam lagi makan. Akhirnya si murid diajak makan sama imam. Kebetulan saya lagi makan. Ta'al, ikut makan sama kita. Kata siapa? Ibnu Qudamah. Apa kata si fulan ketika diajak makan sama imam? Afwan, Syekh. Itu tadi kebetulan saya baru habis makan, kenyang. Ini gak ada tempat ini. Ya sama kayak antum kan, kalau kita diajak makan sama orang kan, kenyang, sudah gak ada tempat. Itu sampai beliau istirja itu Imam Ibnu Qudamah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada gitu orang Islam makan sampai nggak bisa makan lagi. Ada gitu orang Islam makan sampai nggak bisa makan lagi. Kalau kita kan begitu, Bapak saya, ya enggak? Kita tidak akan berhenti kecuali sampai betul-betul perut itu sudah apa? Off untuk mau makan. Bahkan mungkin minumannya itu sudah di mana? Di leher saking penuhnya. Filosofi puasa mengajarkan kita untuk itu. Bahwa kosong dulu baru diisi. Makanya nanti akan hiduplah cara hidup yang baik, yang bagus. Bahwa itu nanti akan mengantarkan kita kepada syukur. Yang penting ada nasi, yang penting ada lauk. Alhamdulillah. Sementara kita saat ini yang kita cari itu bukan pokoknya, tetapi lebih dari apa? Pokoknya pengen kenyang lagi, padahal masih ada isi. Makanya ibu-ibu, mestinya bulan suci Ramadan itu mengajarkan kita nilai yang kental itu. Jangan seperti seolah-olah balas dendam gitu loh kalau puasa. Ini lihat gorengan, mata kunang-kunang. Lihat es, mata kunang-kunang. Lihat nasi, tiwel, mata kunang-kunang. Akhirnya begitu mau bukaan, semua ada. Ada nasinya, ada buahnya, ada kurmanya. Ya Allah. Seperti orang apa? Balas dendam. Akhirnya makna yang ingin disampaikan oleh puasa saat itu, agar bagaimana kita merasakan apa? Lapar dan cukup dengan seadanya. Kurma cukup. Ini lihat, ya Allah, gorengannya ada segala macam. Semua mata kunang-kunang. Padahal begitu, Allahu Akbar, minum seteguk. Kenyang atau enggak? Kenyang. Akhirnya makanan banyak yang tersisa. Kemudian aspek yang kedua, yaitu apa? Kepedulian sosial. Yang itu simbolnya yang paling kuat dengan apa? Dengan zakat. Ya, zakat. Kalau tadi spiritual pribadi, dengan puasa dan sholat tahajud atau sholat tarawih. Kemudian yang kedua, kepedulian sosial. Khususnya sesama antar umat Islam. Agar peduli antara satu dengan yang lain. Yang lainnya jangan karena geng-gengan baru peduli. Kalau enggak satu geng, enggak peduli. Peduli sesama umat Islam. Peduli sama umat Islam. Makanya zakat itu dalam filosofinya enggak boleh diberikan kepada siapa? Kepada orang tua, kepada ibu. Karena itu unsur nepotisme. Unsur ordal. Orang dalam. Jangan bilang nanti mengatakan, wah sekalian deh. Karena mumpung lagi zakat fitrah, kita kasih ibu apa? Zakat fitrah. Itu nepotisme namanya. Nipu-nipu syariat. Zakat ini harus diperuntukkan untuk umum kaum muslimin. Fakir sama miskin. Tujuannya apa? Untuk menumbuhkan kepedulian antar sesama. Ya semoga kita cerna ini, bahwasanya untuk menjadi muslim yang berkarakter, itu diasup oleh dua perkara. Satu, yaitu apa? Ilmu. Jadi muslim yang kuat berkarakter itu adalah muslim yang apa? Kuat di aspek keilmuannya. Kedua, yaitu apa? Kuat di aspek amaliyah. Baik pribadi maupun umum. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan ibu-ibu. Moga apa yang kita sampaikan ini difahami dan bisa kita amalkan dan bisa kita bawa menjadi nilai setelah kita keluar nanti dari bulan suci Ramadan. Amin. Allahumma amin. Saya nggak buka pertanyaan ya.
nanti langsung langsung siap-siap untuk berbuka. Ya, semoga kita semua yang hadir selalu diberikan kesehatan, diberikan afiat, baik fisik maupun rohani, dan selalu diberikan pertolongan oleh Allah agar kita diberikan kekuatan untuk bisa dan selalu semangat untuk menghabiskan sisa-sisa dari bulan ini. 10 malam terakhir, berburu malam Lailatul Qadar. Amin, Allahumma amin. Dan kita diberikan malam itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu waliyyun dzalika wal qadiru alaih. Kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.